Hola, Om Swastiastu dan salam kebajikan untuk kita semua. Dan semoga kawan semuanya selalu mendapatkan hari yang cerah dan diberi rezeki yang melimpah. So, kali ini Mimin akan membawakan narasi film yang berjudul Makam Mutiara Naga dan bercerita tentang kisah seorang pencuri makam yang berhasil mendapatkan relik tulang naga dan pada akhirnya malah akan membawa bencana pada dunia. Penasaran dengan kisah serunya? Yuk kita mulai intronya. Let's check it out. Awal scene dimulai pada saat pemuda bernama Chen dan adik seperguruannya yang bernama Sioman sedang berburu relik tulang naga atas permintaan dari Tuan Kat yang ingin mendapatkan efek hidup abadi dari relik tersebut. Dan saat itu, kalian Chen rupanya diremehkan oleh beberapa orang yang mengikuti perburuan. Namun tak berapa lama, tiba-tiba si gendut itu melihat sosok samar-samar di kejauhan seperti bayangan hantu. Dan ketika mereka melihat sebuah gelembung di permukaan air, si gendut yang mengira itu adalah ikan, langsung menombaknya dan sekuat tenaga mengangkatnya. Dan tanpa diduga, yang diangkat si gendut adalah zombie yang langsung menarik mereka ke dalam air dan langsung mengepung kapal mereka. Dalam kepanikan yang berlangsung dan perjuangan dalam melawan para zombie, Chen pun membuang ayam mentah ke laut dan menyuruh Sioman meniup peluit untuk memanggil monster ikan yang menurut legenda akan membantu mereka ke dalam makam. Dan benar saja, setelah kemunculan ikan itu, para zombie pun lari ketakutan dan kemudian mereka pun dituntun masuk ke dalam makam naga di dasar laut yang dalam. Dan setelah mereka masuk dalam makam, Chen dan Sioman akhirnya menemukan relik tulang naga yang dimaksud, yang berupa kristal bercahaya. Belum sempat Chen mengambilnya, tiba-tiba mereka pun diserang oleh pencuri makam lain yang mengincar relik itu menggunakan panah yang hampir mengenai mereka. Dan saat pencuri itu melepaskan tulang naga dari wadahnya, tiba-tiba puluhan anak panah muncul dari lubang dan membunuh salah satu pencuri dan mengaktifkan medan anti-gravitasi di sekitar makam naga. Dalam kepanikan yang terjadi, Chen pun melepaskan kait ke batu makam sebagai tumpuan agar tidak terseret medan anti-gravitasi makam. Dan kemudian, sebuah pilar besar melayang ke arah mereka hingga menabrak sang pencuri yang memegang relik hingga mati dan melepaskan relik di tangannya. Chen pun menendang sebuah pilar ke arah tuas anti-gravitasi dan secara bersamaan melempar Sioman yang langsung menangkap relik di tangannya. Dan akhirnya, medan anti-gravitasi pun akhirnya lepas dan mereka pun mendapatkan relik tulang naga yang diincar. Scene pun berlanjut pada markas sekte Pedang Putih yang menyaksikan patung Changseng menangis darah sebagai pertanda bahwa tulang naga telah dicuri dan bencana akan melanda bumi. Dan relik tulang naga rupanya hanya sebuah kunci untuk membuka makam naga sesungguhnya yang menyimpan rahasia keabadian manusia, yaitu mutiara darah naga. Setelah itu, ketua sekte pun langsung memerintahkan untuk mengirimkan pesan kepada semua murid sekte Pedang Putih untuk merebut relik tulang naga kembali. Di tempat lain, dikisahkan murid sekte Pedang Putih bernama Yang sedang bertarung dengan zombie besar yang mengejarnya sampai ke hutan. Dan zombie yang terlihat sangar itu rupanya bukan tandingan bagi Yang yang langsung dapat mengalahkannya dengan ilmu pedang putihnya. Dan kemudian, Yang pun mendapatkan pesan dari markas yang memerintahkannya menyelidiki pencurian relik tulang naga. Scene pun berpindah pada Tuan Kat yang telah berhasil melaksanakan ritual persembahan dan tinggal menunggu 24 jam sebelum relik tulang naga terbuka. Dan kemudian, Tuan Kat kembali memerintahkan Cao Cao untuk menyewa Chen dan Sioman kembali untuk perburuan selanjutnya.
Di tempat lain, diperlihatkan bahwa sebenarnya Sioman telah jatuh cinta dengan Chen. Untuk itu, dia memaksa Chen untuk bersama dengannya menemui seorang peramal jodoh. Dan kemudian, peramal itu pun mengatakan padanya bahwa orang yang pertama kali dia cium setelah memejamkan mata adalah orang yang akan dinikahinya. Dan seketika itu, Chen memejamkan matanya, dan Sioman pun berdandan untuk menyambut ciumannya. Namun tanpa diduga, Chen malah berjalan keluar, dan orang yang pertama dia lihat adalah Yang yang sedang memburu relik tulang naga yang Chen curi. Si Chen yang masih belum sadar kebohongan sang peramal tetap saja mencoba mencium Yang Namun naasnya, si Chen malah menerima tamparan dari Yang dan kemudian Yang pun mengancam Chen supaya menyerahkan relik tulang naga padanya sambil mengejar dan menyerang Chen yang selalu bisa menghindari serangan ganas milik Yang Chen yang sadar bahwa mereka bukan lawan Yang kemudian melemparkan bom asap dan hilang melarikan diri. Jin pun berlanjut pada kediaman Tuan Kat yang sedang diserang oleh sekte Pedang Putih untuk mendapatkan kembali relik tulang naga. Dan aksi mereka akhirnya ketahuan oleh para pasukan Tuan Kat hingga terjadilah pertarungan sengit antara kelompok sekte Pedang Putih dan juga pengawal Tuan Kat yang menjaga relik tulang naga. Dan saat itu, beberapa pasukan berhasil dibunuh oleh para murid sekte Pedang Putih. Namun naasnya, saat bertarung, 2 orang dari sekte Pedang Putih harus tumbang di tangan si bola besi dan juga di tangan pedang ganda pengawal Tuan Kat. Dan di sisi lain, 1 orang lainnya yang bertarung melawan si cambuk tulang berhasil melarikan diri dan keluar dari tempat itu. Dalam pelariannya, murid sekte Pedang Putih itu masih tetap diburu oleh Kat Junior dan juga pengawalnya hingga hampir terdesak oleh keroyokan dan kepungan banyak orang, hingga kemudian dia memasuki kamar Chen yang sedang mandi. Si Chen yang tahu Yang sedang diburu oleh pengawal Tuan Kat, lalu menyembunyikan Yang di dalam bak air tempat dia mandi sebelum Kat Junior datang. Dan sesaat ketika kamarnya diperiksa oleh Kat Junior, Chen pun berpura-pura tidak tahu bahwa ada pencuri yang masuk ke dalam kediaman Tuan Kat. Tidak percaya akan perkataan Chen, cambuk tengkorak pun memeriksa bak mandi Chen dan menemukan Yang yang juga telanjang dalam bak mandi. Lalu, Chen pun mengaku bahwa yang ada di dalam bak mandinya adalah pacarnya sendiri. Belum selesai penjelasan dari Chen, tiba-tiba datanglah Sioman yang cemburu melihat Chen berduaan dengan Yang dalam bak mandi, dan dia pun marah sambil meninggalkan mereka berdua. Melihat hal itu, Kat Junior pun akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang masalah karena Chen masih dianggap berguna, namun tetap mengawasi gerak-gerik pergerakan Yang Jin pun berpindah pada Kat Junior yang mengadakan pertemuan rahasia dengan Cao Cao. Dan dia pun menyuruh Cao Cao untuk membunuh Tuan Kat dengan racun yang diberikannya agar Kat Junior bisa mendapatkan relik untuk hidup abadi. Dan setelah itu, Cao Cao pun menyuguhkan racun itu ke dalam mangkuk obat Tuan Kat yang sedang berada di tempat tidurnya. Namun ternyata Tuan Kat telah mengetahui niat Cao Cao yang hendak membunuhnya dan menyuruh Cao Cao meminumnya duluan. Lalu Tuan Kat pun menyerang Cao Cao dengan jarum saktinya yang mengubah muka Cao Cao menjadi muka Tuan Kat dan membuat Cao Cao menjadi bonekanya. Sementara itu, Tuan Kat sendiri menyamar menjadi Cao Cao untuk mengawasi Kat Junior. Sementara waktu di kamar milik Chen, Yang rupanya telah memutuskan untuk mengikuti Chen sebagai pacarnya agar bisa menggagalkan rencana Tuan Kat untuk mendapatkan mutiara darah naga. Dan tidak lama kemudian, datanglah Sioman yang juga memutuskan untuk ikut tidur di dalam kamar Chen
karena cemburu buta. Dan saat Chen menjelaskan bahwa Yang adalah pencuri yang dia selamatkan dari pengawal Tuan Kat, Xiaoman tetap memutuskan tidur di situ agar Chen tidak melakukan perbuatan yang aneh-aneh dengan Yang Keesokan harinya saat semua tim telah berkumpul di depan pavilion, tiba-tiba Tuan Kat pun muncul dan mengejutkan Kat Junior yang mengira Tuan Kat telah mati. Kemudian, para pengawal pun mengeluarkan relik tulang naga yang ternyata telah terbuka. Dan relik tulang naga itu rupanya mengeluarkan peta makam naga, tempat mutiara darah naga tersimpan. Tenang melihat rencananya berjalan mulus, Tuan Kat pun kemudian menginstruksikan mereka untuk melakukan ekspedisi pencarian mutiara darah naga. Jin pun berpindah pada rombongan Chen yang telah berangkat ke titik peta yang dimaksud. Dan setibanya mereka di desa tempat titik peta itu berada, mereka lalu disambut oleh banyak zombie yang mulai mengepung mereka. Dan saat Chen akan membuka pintu makam naga, rupanya pintu itu tidak dapat terbuka karena beratnya ribuan ton. Dan sesuai petunjuk yang dikatakan oleh peta makam naga, Chen pun menggunakan 2 bilah pedang dan juga payung untuk memancing sambaran petir hingga membuat pintu makam pun jebol dan terbuka lebar. Jin pun berpindah pada Chen dan rombongan yang telah masuk ke dalam makam naga. Dan ketika mereka melewati sebuah lorong, tidak sengaja salah satu orang menginjak tombol jebakan dan mengaktifkan semua jebakan yang berada di situ, hingga mereka semua harus berlari menghindari puluhan jebakan yang berada di lorong itu. Beberapa orang pengawal pun banyak yang menjadi korban, hingga mereka pun terpaksa berlari menghindar sambil menangkis puluhan jebakan yang mengarah kepada mereka, sampai mereka pun tiba di ujung lorong yang dirasa cukup aman. Dan ketika mereka memasuki sebuah ruangan dengan pahatan yang menggambarkan mutiara darah naga, pintu jalan keluar mereka pun tertutup, dan lantai pijakan di depan mereka jebol dan menelan korban 2 pengawal di belakang. Kemudian, saat mereka sudah sampai di ujung ruangan dan membuka pintu selanjutnya, rupanya Yang tidak sempat sampai di ujung ruangan dan kemudian terjatuh ke dalam lubang lantai yang runtuh. Melihat hal itu, Chen pun refleks menggenggam tangan Yang namun tanpa sengaja pegangannya malah terlepas. Dan tanpa pikir panjang, Chen pun melompat menyusul Yang dengan pengait tebing yang dibawanya, hingga Yang pun berhasil meraih tubuh Chen, dan mereka berdua pun selamat dengan alat yang dibawa oleh Chen. Dan setelah mereka selamat, Chen pun bertanya pada Yang tentang asal-usul mutiara darah naga, dan kemudian Yang pun menjelaskan bahwa mutiara itu adalah senjata iblis yang dapat menyerap darah orang lain. Dan meskipun punya efek hidup abadi, namun keberadaannya akan menelan banyak korban sebagai tumbal. Dan setelah itu, Yang pun meminta Chen untuk membantunya mengulur waktu agar bala bantuan dari sekte pedang putih dapat datang dan membantu mereka menghentikan Tuan Kat. Jin pun berlanjut pada Chen dan Yang yang telah berhasil kembali ke lantai tempat Tuan Kat dan rombongan berada. Dan setelah itu, mereka melewati beberapa tempat dan sampai pada sebuah aula istana yang sangat besar dengan banyak patung terakota di dalamnya. Dan tanpa diduga, sebuah anak panah pun melesat ke sebuah lonceng yang disusul dengan banyak anak panah lainnya. Dan lonceng-lonceng yang berbunyi rupanya membangunkan ratusan patung terakota dan langsung menyerang rombongan Chen di sana. Lalu, jumlah pasukan terakota yang sangat banyak itu kemudian mengepung dan mengeroyok rombongan Chen tanpa ampun. Dan meskipun mereka dapat mengalahkan pasukan itu satu persatu, namun rupanya beberapa anak buah Tuan Kat tetap saja menjadi korban keganasan dari para pasukan terakota itu
termasuk si bola besi yang harus mati di sana. Chen yang curiga akan kejadian itu, kemudian mengincar sebuah lonceng besar yang dilihatnya dan mencoba untuk mendorongnya. Dan usahanya itu kemudian dibantu oleh Yang Er dan Xiaoman hingga lonceng itu pun jatuh menggelinding dan memecahkan ilusi yang menghipnotis mereka. Rupanya, suara lonceng pertama kali yang mereka dengar adalah jebakan ilusi yang memerangkap mereka dan membunuh siapa saja yang berjiwa lemah. Dan kemudian, rombongan Chen pun akhirnya memasuki bagian dalam istana tempat mutiara darah naga tersimpan. Di sana, Chen pun memasukkan relik tulang naga di tengah-tengah altar hingga formasi mekanis pembuka segel pengunci menjadi terbuka dan akhirnya mengeluarkan mutiara darah naga yang masih dalam sebuah peti emas. Dan ketika Kat Junior yang melihat Tuan Kat akan mengambil mutiara itu, tiba-tiba dia pun menusuk Tuan Kat dari belakang untuk menguasai mutiara darah naga itu sendiri. Dan tanpa diduga, Tuan Kat yang selama ini menyamar sebagai Cao Cao mulai menyerang Kat Junior. Dan dalam beberapa gerakan pedang, dia pun berhasil membuat Kat Junior berguling di tanah. Tuan Kat pun berkata pada Kat Junior bahwa Tuan Kat yang dia bunuh adalah Cao Cao sebenarnya. Dan dia selama ini telah menyamar sebagai Cao Cao untuk mengawasi Kat Junior. Merasa rencananya gagal total, Kat Junior pun mencoba mengambil mutiara darah naga, namun kemudian terpental oleh tembok energi yang dikeluarkan oleh Tuan Kat. Chen yang sekarang telah berada di pihak Yang Er, kemudian coba melempar Tuan Kat dengan bom mantranya, namun tidak berhasil. Dan sejurus kemudian, Yang Er pun mencoba melawannya juga, namun sama-sama tidak berhasil. Dan saat mereka bahu-membahu untuk menyerang Tuan Kat, usaha mereka pun sia-sia. Lalu sejurus kemudian, pengawal Tuan Kat pun ikut menyerang Chen dan juga Yang Er karena tuannya diserang. Di sisi lain, Tuan Kat rupanya telah berhasil membuka rantai segel mutiara naga. Dan kemudian, seekor naga biru pun tiba-tiba muncul dan mengitari seluruh ruangan sebelum akhirnya menjelma menjadi sebuah mutiara yang langsung diserap oleh Tuan Kat dan menjadikannya sesosok Raja Iblis. Tanpa pandang bulu, sang Raja Iblis pun menyerap semua jiwa para pengawalnya satu persatu hingga berubah menjadi debu, termasuk si cambuk tulang, pedang kembar dan juga Kat Junior yang menjadi korban. Dan kemudian, serangan-serangan yang dilancarkan oleh Yang Er sama sekali tidak mempan melawan kekuatan si Raja Iblis. Sejurus kemudian, Raja Iblis yang kini mengincar nyawa Yang Er dan juga Chen mencoba menyerap jiwa mereka. Tidak lama kemudian, tiba-tiba puluhan pedang pun melesat menyerang si Raja Iblis dan memaksa Raja Iblis melepaskan Yang Er dan juga Chen. Dan hal ini menandakan datangnya bala bantuan dari sekte pedang putih. Dan rupanya, jurus pedang terbang sekte pedang putih tidak cukup kuat untuk mengalahkan si Raja Iblis. Hingga mereka pun mencoba dengan formasi payung pembasmi iblis yang mengepung secara berbarengan. Namun sayangnya, jurus ini pun tidak berhasil mengalahkan Raja Iblis yang malah menumbangkan mereka semuanya. Dan saat itu, serangan Raja Iblis yang bertubi-tubi ke arah Master Pedang Putih akhirnya membuatnya lengah. Dan akhirnya Raja Iblis pun berhasil menangkap dan mulai menyerap energinya. Seketika itu, Yang Er pun mencoba menolong sang master dengan menyerang Raja Iblis, namun sama sekali tidak mempan. Melihat Yang Er yang kembali terluka, Chen pun melanjutkan serangan Yang Er dengan payung pembasmi iblis dan sekali lagi bisa dipatahkan oleh si Raja Iblis.
Dan saat Chen tersungkur di bawah sebuah simbol, dia pun sadar bahwa simbol itu adalah cara menyegel Raja Iblis dengan formasi 4 penjuru pembasmi iblis. Dan akhirnya, Chen pun mencoba menahan gerakan si Raja Iblis, sementara Xiaoman mengaktifkan segel 4 penjuru di masing-masing sudut ruangan istana. Dan saat simbol itu aktif, istana pun muncul ke permukaan tanah dan kemudian mengalirkan energi matahari melalui 4 penjuru diagram yang langsung menyerang tubuh Raja Iblis hingga hancur dengan ledakan yang amat dahsyat hingga memaksa mereka untuk berlindung. Di akhir film, Chen pun memutuskan untuk mengunjungi makam gurunya dan mengatakan bahwa dia akan pensiun sebagai pencuri makam dan berniat menjadi orang yang baik ke depannya. Dan Yang memberikan segel sekte pedang putih pada Chen sebagai tanda Chen menjadi anggota baru sekte. Lalu setelah itu, mereka bertiga pun melanjutkan pengembaraannya untuk membela kebenaran. Dan film pun tamat. So, bagaimana tanggapan sobat film tentang narasi barusan? Semoga bisa menghibur hati dan jiwa sobat film ya. Dan sebelum Mimin pamit, jangan lupa buat like, komen, dan subscribe agar Mimin terus semangat untuk upload video terbaru. Akhir kata dari Mimin, Om Swastiastu dan salam kebajikan.